teman-teman investor, teman-teman pernah nggak dikirimi market update pagi-pagi sebelum pasar buka? Nah, salah satunya teman-teman mendapatkan info terkait Dow, Nasdaq, dan juga NSP. Kalau di Indonesia, teman-teman menggunakan indeks harga saham gabungan untuk melihat pergerakan pasar saham secara keseluruhan. Tapi kalau di Amerika Serikat ada 3 indeks utama sebagai indikator dalam investasi, yaitu Dow, Nasdaq, dan juga NSP. Dow itu Dow Jones, itu adalah indeks yang paling tua dan paling sering digunakan dalam keputusan investasi, dan itu berisi dari 30 saham besar yang ada di Amerika Serikat. Saham yang ada di indeks Dow Jones itu pada umumnya adalah saham blue chip yang rajin membagikan dividennya. Contohnya itu seperti Microsoft, Coca-Cola, McDonald, itu masuk dalam indeks Dow Jones. Selanjutnya ada S&P atau Standard & Poor's 500, itu berisi 500 saham terbesar yang ada di Amerika. Saham yang ada di indeks S&P itu mewakili 80% dari keseluruhan valuasi yang ada di bursa Amerika Serikat. Sehingga bisa dikatakan indeks S&P itu adalah gambaran umum dari keadaan pasar saham Amerika Serikat. Contoh saham yang masuk ke dalam indeks S&P itu ada Apple, Microsoft, Amazon, kemudian ada juga Google. Sedangkan indeks Nasdaq itu terdiri dari 2.500 saham yang terdaftar di bursa Nasdaq. Saham-saham yang masuk ke dalam indeks Nasdaq itu seperti saham-saham teknologi. Meskipun saham yang ada di indeks Nasdaq itu saham teknologi, tapi rata-rata saham-saham yang ada di indeks Nasdaq itu berkapitalisasi kecil, tidak seperti Dow ataupun Nasdaq. Jadi untuk investor yang lebih suka saham-saham yang bersifat spekulatif itu banyak melirik saham-saham yang ada di indeks Nasdaq. Nah, teman-teman kan tahu Netflix ya, Netflix itu masuk ke dalam indeks Nasdaq. Rata-rata investor yang ada di Indonesia itu suka melirik keadaan bursa saham yang ada di Amerika Serikat, dan itu bisa mempengaruhi keputusan investasi mereka untuk membeli atau menjual saham yang ada di bursa Indonesia. Jadi kalau misalkan bursa yang ada di Amerika Serikat ini kuat, itu berpotensi untuk sentimennya mereka akan banyak membeli. Jadi sebaliknya, kalau misalkan bursa saham yang di Amerika Serikat lagi minus, itu juga akan mempengaruhi keputusan membeli atau menjual yang ada di bursa Indonesia. Nah, biasanya kalau misalkan minus di Amerika Serikat, di Indonesia biasanya pada jual. Tapi kalau misalkan di Amerika Serikatnya pada bullish, di Indonesia investor biasanya cenderung membeli. Jadi itu hanya potensi. Jadi itu hanya sebagai pertimbangan para pelaku investor dalam memutuskan membeli atau menjual saham yang ada di bursa. Kemudian kalau teman-teman dapat informasi harga komoditas, itu juga menjadi referensi dalam melakukan pertimbangan beli ataupun jual. Nah, jadi kalau teman-teman ketemu harga minyak berapa persen, nah teman-teman kalau misalkan itu naik ataupun turun, langsung lirik ke saham minyak, contohnya Elsa. Kalau misalkan harga komoditas emasnya lagi positif, langsung biasanya kita bisa beli saham MDKA. Jadi kalau misalkan harga komoditas emasnya negatif, itu juga bisa menjadi pertimbangan jual saham MDKA atau saham emas lainnya. Kemudian ada timah, juga bisa lihat saham-saham yang basicnya timah. Nikel itu biasa berpengaruh ke saham Inco ataupun saham Antam. Jadi kalau misalkan harga nikelnya naik 5%, 6% itu kan positif. Orang beranggapan akan mempengaruhi pendapatan ke perusahaan-perusahaan yang salah satunya basicnya adalah nikel seperti Inco dan Antam. Jadi kalau misalkan nikelnya naik 6%, biasanya bisa beli saham Antam ataupun Inco. Kalau misalkan nikelnya minus 6% ataupun 7%, biasanya banyak orang juga yang menjual saham Inco ataupun saham Antam. Nah, kalau saya pribadi, kalau misalkan harga nikelnya naik 7%, kemudian harga Antamnya berada di support, itu pas banget. Kita belinya di support, kemudian dipengaruhi oleh sentimen harga nikel. Kita melakukan aksi beli dengan target price menuju resisten. Kemudian ada harga coal. Jadi kalau misalkan harga coal positif ataupun negatif, itu juga akan berpengaruh kepada saham-saham yang biasanya batu bara seperti Adaro dan lainnya. Jadi kalau coalnya minus, berarti harganya batu bara kan minus, itu akan berpotensi kepada harga saham juga biasanya.